Ya, kita lanjut lagi ya, masih di Python Operations, teman-teman. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang operasi aritmetika ya, operasi aritmetik. Terus yang sebelumnya juga kita udah belajar tentang operasi assignments ya. Gue juga jelasin sedikit tentang apa itu variabel ya. Jadi proses menyimpan value di dalam memori ya dengan nama spesifik nama variabel. Teman-teman bisa tonton videonya ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ke operasi di Python berikutnya, yaitu comparisons ya, atau perbandingan. Jadi standar ya, sama kayak comparisons di matematika ya. Jadi ada 6. Pertama ada less than ya, ada kurang dari. Yang kedua ada less than equal, ada kurang dari sama dengan. Yang ketiga ada equal, ada terus berikutnya ada greater than ya, ada lebih dari, ada lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Ya, kita langsung cobain aja teman-teman. Silahkan buka terminalnya ya. Kita buka Python-nya. Standar aja teman-teman. Jadi biasa kita lakuin dengan tipe-tipe data integer ya untuk comparisons ini ya. 1 kurang dari 5 ya, true. 1 lebih dari 8 false ya, karena 1 harusnya kurang dari 8 kan. Terus 1 kurang dari sama dengan 5 gitu ya. 1 lebih dari sama dengan 0 ya, true ya. Lalu ada 1 sama dengan 1 gitu ya. Itu juga true. Terus ada apakah 1 tidak sama dengan 2? Ya true gitu ya. Ya iyalah, 1 ya 1 ya 2 ya 2 gitu ya. Mereka nggak sama gitu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ya dari semua operator comparisons ini gitu ya. Ya karena Python ini juga banyak sekali built-in operasi di dalamnya sebetulnya gitu ya. Karena dynamic programming language itu ya memang se-fleksibel itu gitu ya. Jadi Python ini sudah banyak built-in operasi yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini kan biasanya kita lakuin untuk tipe data integer gitu ya. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, sampai tidak sama dengan. Nah, teman-teman juga bisa ngelakuin ini gitu ya. Bisa ngelakuin operasi comparison ini dengan tipe data yang lain gitu ya. Contohnya string misalkan. Oke, lebih dari oke. Nah, true gitu ya. Nah, kenapa ini true? Karena by default ya, nah ini yang teman-teman harus ketahui gitu ya, by default kalau operasinya bukan komparasi sama kayak gini gitu ya, di string gitu ya. String itu akan ngebandingin panjang dari string itu sendiri gitu. Oke, di sini kan ada 3 karakter ya, O, K, E, 3 karakter. Di sini operan berikutnya adalah O dan K doang gitu ya. Cuma ada 2 doang nih. Nah, berarti comparison yang terjadi adalah 3 lebih dari 2. Hasilnya true gitu ya. Tapi kalau gini, oke. Nah, ini true ya karena mereka sama gitu ya. Nah, kalau kita bandingin lagi oke misalkan. Nah, ini false. Nah, kenapa false? Padahal panjang mereka sama-sama 3 kan? Ini 3 gitu ya. Nah, ini juga hal yang perlu di-note sama teman-teman gitu ya. Kalau string itu, kalau string itu selain komparasi sama dengan gini gitu ya, dia akan ngebandingin panjangnya. Tapi kalau komparasi sama dengan gini atau tidak sama dengan gitu, tidak sama dengan seperti ini gitu ya, tidak sama dengan seperti ini. Dia akan ngebandingin isi dari stringnya gitu ya. Ya ini OKE dengan OKE ya sama berarti ya. Yang ini OKE dengan OKI. Ini nggak sama kan harusnya. Oke itu tidak sama dengan OKI. Gitu. Kebayang ya teman-teman ya maksudnya ya. Oke, ini untuk string. Nah, teman-teman juga bisa lakuin untuk ketika teman-teman masukin ke dalam variabel gitu ya. Misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 10 gitu ya. Apakah A lebih besar dari B gitu? False gitu. Apakah A lebih dari 5 misalkan? False. Karena A itu 1 gitu ya. Bayang ya. Ini juga teman-teman juga bisa masukin stringnya ke variabel juga gitu. Aku sama dengan ganteng misalkan ya. Nah, kamu sama dengan ganteng. Apakah aku sama dengan kamu gitu ya? Sama. Kenapa? Karena kita sama-sama ganteng gitu. Kebayang ya? Jadi teman-teman bisa masukin dulu value-nya ke dalam satu variabel. Nanti variabelnya yang kita compare gitu ya. Variabelnya yang kita compare. Gitu. Atau kamu, terus gue pengen tahu nih apakah kamu ganteng atau enggak. Ya udah tinggal kamu ganteng. True. Betul. Gitu. Jadi teman-teman juga bisa komparasi antara variabel dengan value-nya langsung gitu. Ya, bayang ya teman-teman. Nah, satu lagi yang perlu diingat adalah komparasi ini juga berlaku untuk beberapa tipe data yang lain di Python gitu ya. Tadi kan ini integer, terus ini string, di list juga kita bisa lakuin teman-teman. Misalkan
List 1 itu 1, 2, 3. List 2 itu 3, 4, 5. Apakah list 1 lebih besar daripada list 2? False. Nah, yang jadi pertanyaan pasti oleh teman-teman adalah kenapa bisa false gitu ya? Nah, karena di list juga perlakuan komparasi ini berbeda lagi nih teman-teman. Ya, beda lagi nih. Jadi kalau komparasinya perbandingan seperti ini gitu ya, lebih atau kurang, maka yang dibandingkan sama si list itu adalah total elemen dari elemen-elemen di dalamnya gitu ya. List 1 ini kan 1, 2, 3, kalau di total 6 kan. Nah, list 2 ini 3, 4, 5. Kalau di total itu berarti berapa tuh? 7 tambah 5, 12 berarti ya. Nah, apakah 6 itu, ini list 1 ya, list 1 itu 6 itu lebih dari 12 gitu ya? Ya enggak, salah lah gitu ya. Makanya kita coba ganti list satunya nih jadi lebih gede nih, misalkan 10, 11, 12 misalkan. Nah, ini harusnya lebih besar dari list 2. Sorry. Ya, bayang ya maksudnya ya. Apakah list 1 lebih besar daripada list 2? True. Bayang ya. Kenapa true? Karena elemen list 1 udah kita rubah nih jadi 10, 11, 12. Which is totalnya berapa nih berarti? 21, 33 ya. Berarti 33 gitu. 33 lebih dari list 2 berapa? 12 kan ini totalnya kan. Nah, 33 lebih dari 12 nih. True hasilnya gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah operasi komparasi ini, teman-teman. Nah, ini operasi komparasi kurang dari, lebih dari, sama, tidak sama dengan ini. Itu berlaku juga untuk beberapa tipe data di Python gitu ya, nggak cuma integer. Nah, teman-teman bisa nge-refer ke dokumentasi yang linknya gue taruh di deskripsi ya. Silahkan teman-teman bisa sambil cek di situ. Oke, ini tentang operasi comparisons ya.